Shalom teman-teman, kembali berjumpa di acara Fresh Talk bersama saya Dei dan saya Geo. Kak Geo. Nah, hari ini kita akan membahas tentang citra diri. Apakah teman-teman punya pertanyaan apa itu citra diri dan sebagainya? Nah, kalian sudah berada di channel yang tepat. Kita akan mulai membahas tentang citra diri. Nah, pertama-tama Kak Geo, apa itu citra diri? Citra diri ya, Dei, adalah cara kita atau konsep kita yang dibentuk dalam pikiran kita mengenai seperti apa kita sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang manusia, ya, termasuk bakat kita di dalam, terus kelebihan-kelebihan kita atau kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Itu yang bisa membentuk citra diri kita, siapa kita dipandang dari bagaimana cara kita berpikir tentang diri kita. Jadi bagaimana kita menampilkan diri kita, bagaimana kita ingin dilihat orang. Betul. Oke, jadi tentang penilaian diri sendiri ya, bisa dibilang Kak Geo? Ya, jadi tentang bagaimana orang harus melihat saya ini orang smart mungkin. Saya harus dilihat orang sebagai orang yang berbakat, punya talenta yang luar biasa. Jadi kita akan selalu menampilkan apa yang menjadi dasar dari pemikiran kita. Kalau kita citra diri kita itu adalah orang yang smart, makanya kita akan selalu tampil seperti orang yang hebat, orang yang luar biasa. Ambil contoh mungkin kayak penjual buah. Nah, kalau dia jualan buah yang dipajang buah-buahannya. Iya, gitu. Betul. Oke, jadi kalau misal nih, kalau saya mau dipandang sebagai penyanyi, berarti saya harus menonjolkan sisi penyanyi saya. Saya harus menampilkan bahwa saya ini seorang penyanyi profesional, seperti itu. Ya, jadi dia harus menjaga pita suara. Pita suara, ya. Oh, saya tidak mau makan pedis karena saya mau jaga pita suara. Ya, seperti itu contohnya. Jadi betul. Jadi itu berarti salah satu poin di mana kita membentuk citra diri. Betul, salah satu kita memandang diri kita seperti apa, kita berpikir kalau saya adalah seorang penyanyi, saya harus hidup benar-benar menjaga kehidupan saya sebagai seorang yang penyanyi. Tidak ada cacat satu sama lain, satu nada pun atau penampilan juga tidak boleh ada yang kurang seperti itu, gitu kan? Seperti itu. Jadi kadang-kadang apa yang kita pikirkan itulah yang harus kita tampilkan sebagai manusia. Iya, seperti yang tadi Kak Geo bilang, kalau mau pintar selalu pandangan-pandangannya yang smart, yang yang pokoknya di luar daripada pemikiran-pemikiran biasa. Cara bicaranya pun jadi terlihat lebih betul. Ini orang wawasannya luas kayak gitu Kak Geo, kira-kira. Nah, bagaimana dan sejak kapan citra diri itu dibentuk Kak Geo? Terjadi gitu. Kalau bagaimana dan kapannya citra diri itu terjadi itu kadang-kadang kita tidak menyadari. Nah, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sementara membangun citra diri kita, gitu ya, dari lingkungan keluarga biasa lebih berpengaruh. Bagaimana keluarga mempunyai nilai-nilai di dalam keluarga, bagaimana keluarga memiliki aturan-aturan di dalam keluarga. Kadang-kadang itulah yang membuat citra diri kita. Seperti ada contoh kasus saya pernah berjumpa dengan seorang siswa dan orang tua siswa. Jadi orang tua itu berkata, kalau anak saya tidak menjadi seorang dokter, maka dia harus menikah. Untuk apa dia bersekolah kalau tidak bisa menjadi seorang dokter? Jadi orang tua itu membentuk citra diri anaknya harus menjadi seorang dokter. Jadi harus belajar baik-baik untuk menjadi seorang dokter. Jadi anak itu dibangun citra diri dibentuk oleh keluarganya. Jadi selalu dikasih kau harus jadi dokter, kau harus belajar baik-baik supaya menjadi dokter. Karena kalau kau tidak pintar, kau menikah saja, tidak usah sekolah. Seperti itu. Jadi itu kadang-kadang membentuk kita dari sejak kecil. Apa yang mempengaruhi kita lebih besar. Seperti kalau dalam keluarga kan, kalau kita kecil kan yang mempengaruhi kita keluarga kita. Waktu kita dari kecil, keluarga kita membentuk kita, akhirnya nilai-nilai dalam keluarga itu kadang-kadang yang membangun citra diri kita. Sadar atau tidak sadar, nilai-nilai dalam keluarga lah yang
membangun citra diri Contoh, kita. mungkin, ini lama-lama saya lihat ini Kak Gio mirip bapaknya, kayak gitu ya. Ya, perilakunya, cara bicaranya. Ya. Dan juga ada orang yang akhirnya terbentuk begini. Ada saya punya teman dulu waktu teman kuliah, dia bilang seperti ini. Saya mau cari suami yang seperti bapakku. Jadi dia lihat, oh bapak saya di rumah itu seperti ini. Mungkin dia baik dengan mamanya. Berarti dia punya pandangan yang baik tentang bapaknya. Nah, jadi seorang suami itu harus seperti bapaknya. Seperti bapaknya. Seperti itu. Nah, ini Kak Gio, menarik sekali tadi yang Kak Gio bilang tadi soal jadi dokter. Orang tua harus jadi dokter, kalau tidak dia menikah. Nah, kira-kira Kak Gio, kalau tidak kesampaian ini citra diri yang dibentuk nih, yang diinginkan sama orang tuanya dari kecil. Ya standar yang diberikan, pemikiran standar yang diberikan terhadap orang tua terhadap anak. Itu apakah bisa mempengaruhi psikologis anak tentunya ya, mempengaruhi psikologis kita. Akhirnya kita akan berjuang melakukan apa saja ya untuk mencapai standar itu. Jadi mau hal yang buruk, mau hal yang baik, yang penting saya capai standar itu, saya akan melakukan seperti itu karena itulah gambaran saya. Saya harus menjadi seperti itu. Berarti citra diri ini yang paling penting sebenarnya ya Kak Gio di dalam dirinya kita. Betul. Karena seperti yang tadi Kak Gio, jangan sampai jadi buruk. Berarti ada citra diri yang baik dan ada citra diri yang buruk. Betul. Nah, seperti yang Kak Gio bilang tadi, jelaskan bahwa citra diri yang maksudnya kalau tidak sampai dengan target yang ditentukan, maka itu bisa merusak citra diri yang sebenarnya. Atau dia mungkin dengan kata lain gini Kak Gio, kan menghalalkan segala cara itu tidak baik. Tapi demi mencapai tujuannya, dia akhirnya secara tidak langsung membangun citra diri yang buruk. Betul sekali. Karena dia menghalalkan segala cara. Betul sekali, ya. Oke. Betul sekali, jadi seperti itu ya. Jadi kita untuk mencapai standar citra diri kita kadang-kadang melakukan hal apa saja seperti itu. Nah, karena citra diri itu penting Kak Gio, apa sebenarnya yang menjadi dasar citra diri? Atau bagaimana supaya kita bisa menentukan bahwa citra diri kita ini sudah citra diri yang baik? Gitu. Jadi sebenarnya supaya kita apapun yang terjadi yang di dalam kehidupan kita, dan mungkin nilai-nilai dalam keluarga pun mungkin sudah mulai membentuk kita, sudah mulai mempengaruhi kehidupan kita dari cara kita berbicara, cara kita berperilaku, cara kita berkomunikasi, cara kita melakukan banyak hal di dalam pergaulan kita yang sudah mulai terbentuk itu sebenarnya ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, itu kita bisa mampu tahap demi tahap kita bisa mengetahui citra diri yang benar itu seperti apa. Tunggu Kak Gio, sorry, saya agak mundur sedikit dari tadi yang Kak Gio bilang soal citra diri dibentuk dari sejak kita kecil, dari keluarga. Tapi tadi Kak Gio lagi bilang citra diri dibentuk oleh pengenalan akan Tuhan. Artinya citra diri kita yang sudah dibangun sebelumnya itu bisa berubah juga? Bisa berubah. Ya, jadi bisa berubah kalau kita mau merubahnya, kita mau membangun ulang ya. Membangunnya ulang, membentuknya ulang. Jadi walaupun kita berada dalam situasi keluarga yang memiliki nilai-nilai yang tadinya sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, atau kita berada dalam lingkungan yang membentuk citra diri kita yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan secara benar dalam kehidupan kita, itu kita bisa sedikit demi sedikit akan membangun suatu citra diri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa kita ini ya? Karena kan kita ini dilahirkan, hanya Tuhan yang tahu kita mau jadi apa. Hanya karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tahu ini kita harus jadi seperti apa. Makanya bukan orang tua kita, bukan sahabat kita, bukan tetangga kita, bukan teman nongkrong kita yang tahu, oh nanti Dey, kau ini cocoknya jadi ini, Dey kau cocoknya jadi ini, kau harus seperti ini. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus bertanya kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Pasti dia sudah tahu kita harus jadi apa. Nah, jadi tidak mungkin kan seperti yang biasa Om Bas bilang gitu ya, handphone digunakan itu banyak apa di dalamnya, pasti pemiliknya handphone itu tahu. Jadi kita harus belajar dari bukunya, buku panduannya itu. Nah, kita kan ini diciptakan oleh Tuhan.
kita diciptakan oleh Tuhan, kita dihadirkan oleh Tuhan ke dalam dunia ini. Tentunya kan Tuhan punya maksud tersendiri. Oleh karena itu, untuk membangun suatu citra diri yang benar dalam kehidupan kita, kita harus mengalami pengenalan akan Tuhan secara benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu baca firman. Nah itu dia, tadi saya kan agak kepikiran Kak Gio sama yang kalau jadi dokter, terus kalau tidak ya akhirnya merusak citra diri. Jadi jangan sedih teman-teman, karena sekalipun mungkin ada, apalagi kita anak-anak muda yang saat ini sedang mencari jati diri. Betul. Mungkin ada yang merasa menyalahkan, banyak saya ketemu kasus Kak Gio yang saya menyalahkan orang tua saya kan dari kecil saya diajar begini. Tapi dari apa yang saya dengar dari Kak Gio bilang tadi, ternyata citra diri kita masih bisa guys dirubah, masih bisa dibangun dengan pengetahuan yang benar tentang diri kita sendiri. Dari mana itu ya? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, dari firman Tuhan juga ya Kak Gio. Betul. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita membangun citra diri yang baik. Jadi gitu kita ya, membentuk ulang iya, citra diri membentuk kita. ulang, Membentuk iya. ulang gitu ya. Berarti citra diri itu sama, mungkin saya ingat beberapa waktu yang lalu tentang branding, mungkin sama dengan label ya Kak Gio. Iya. Jadi dari kecil kita labelnya misal kayak tadi, jadi dokter. Terus ketika itu sama kayak perusahaan, bangkrut ganti label. Akhirnya begitu bertemu dengan Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan, memiliki citra diri, gambaran citra diri yang benar, citra dirinya dibangun jadi citra diri yang baik. Betul. Jadi labelnya berubah dari anak mama yang harus jadi dokter, akhirnya berubah jadi anak Tuhan yang berharga, begitu ya. Jadi tadinya jadi anak mama yang harus jadi dokter, sekarang harus menjadi anak Tuhan. Yang menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya. Jadi kita harus menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita, bukan lagi apa yang orang rancangkan tentang kita, tetapi apa yang Allah rancangkan tentang saya. Dengan kata lain Kak Gio, berarti waktu kita sudah tahu citra diri kita atau jati diri kita, kita sudah tahu gambaran bahwa citra diri saya sebagai misal anak Tuhan, berarti kita sudah tahu tujuan-tujuannya kita, apa yang langkah-langkah yang seharusnya kita ambil, seperti itu Kak Gio ya, dengan kata lain. Iya betul. Oke, jadi sebenarnya ada 3 poin. Ya. Ada 3 hal yang harus kita dasari dalam kehidupan kita ketika kita ingin membentuk ulang kita punya citra diri. Nah itu tadi yang saya mau tanya, poin-poin yang penting itu yang membuat citra diri kita menjadi citra diri yang baik itu bagaimana Kak Gio? Apa itu? Ya, jadi poin-poin yang penting itu yang pertama itu seperti di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya. Dia katakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita tahu ketika kita ingin membentuk kembali citra diri kita untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita, yang pertama itu kita harus tahu persis bahwa kita ini adalah gambaran dan rupa Allah. Jadi kita ini gambarnya Allah, rupanya Allah. Kalau dalam bahasa terjemahan aslinya itu dikatakan fotonya Allah. Jadi kalau Allah sementara berfoto ya itu hasilnya kita. Begitu. Tapi ya. bukan muka ya. Muka. Nggak sama dong mukanya kita Kak Gio. Jadi dalam hal karakternya Allah gitu kan, sifat-sifatnya Allah itu harus ada dalam diri kita. Seperti jadi memang kita dibentuk oleh Allah ya, dengan segambar dan serupa dengan Dia, dengan suatu tujuan bahwa ada karakter-karakter Allah di dalam diri kita yang memang harus kita kembangkan. Jadi ada sifat-sifat Allah yang ada dalam diri kita yang harus kita bentuk, seperti kasih, mengampuni, sukacita, damai sejahtera, 9 buah-buah roh. Itu harus itu sebenarnya kita bentuk dan kita belajar untuk melakukannya setiap hari dengan satu dasar bahwa saya pasti bisa melakukannya karena di dalam diri saya ya sudah ada sifat-sifat Allah. Sebagai anak Allah, tentunya Allah memberikan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Yang kedua itu kita harus tahu bahwa semua yang kita punya ya, termasuk kepintaran ya, materi dan hal-hal talenta gitu ya, itu semua karena kasih karunia dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan
Tuhan yang memberikan kepada kita. Seperti dikatakan Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi yang kedua, semua yang kita bisa, semua yang kita punya adalah anugerah Allah. Dan yang ketiga adalah kita ini berharga di mata Allah. Bukan bagaimana orang lain memberikan penghargaan terhadap kita, tetapi kita melihat bahwa kita ini berharga di mata Allah. Kalau saya tidak jadi dokter, bagaimana pandangan mama saya nanti? Kalau saya tidak jadi dokter, bagaimana pandangan teman-teman saya nanti? Kalau saya tidak jadi dokter, bagaimana lingkungan saya nanti menilai kehidupan saya? Tidak. Tapi kita mulai lihat bagaimana Allah memandang saya begitu berharga, sehingga saya harus menggenapi rencana Allah dalam kehidupan saya. Meskipun tidak jadi dokter. Meskipun kita tidak jadi dokter, kan belum tentu tidak menjadi dokter berarti kita tidak menggenapi rencana Allah. Iya. Siapa tahu Allah membuat kita, rencana Allah bukan menjadi dokter tetapi menjadi suatu pengusaha yang sukses, yang bisa membantu banyak orang, menjadi pengusaha yang sukses, yang bisa membantu penginjilan, bisa membantu banyak pelayanan-pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa saja seperti itu. Jadi kita berhasil tidak harus menjadi dokter, tapi keberhasilan kita sebagai orang yang memiliki citra diri yang benar di hadapan Allah ketika kita menggenapi rencana dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Begitu deh. Makanya Tuhan juga kasih orang semua masing-masing porsinya berbeda-beda ya, betul. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Betul sekali. Ya. Oke. Nah, salah satu citra diri yang penting dalam hidup kita adalah bakat atau talenta. Nah, kita harus cari tahu apa yang kita miliki, apa kelebihan kita yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Itu juga salah satu citra diri yang Betul. Tuhan sudah taruh dari lahir ya Kak Geo untuk kita. Nah, teman-teman, kita juga mau dengar cerita teman-teman kita melalui video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Evan. Pekerjaan mencetak merek baju. Menurutmu apa kelebihan atau bakat yang aku miliki? Bakat yang saya miliki, saya kurang tahu apa bakat yang saya miliki sih. Cuma kalau hobi bermain game. Apa yang kamu lakukan untuk mengembangkan kelebihan atau bakatmu? Bermain bermacam-macam game. Menurutmu apakah kamu berharga di mata Tuhan? Kalau itu saya kurang tahu. Perkenalkan, nama saya Adel. Saya sebagai mahasiswa di salah satu akademi keperawatan. Nah, di sini saya akan share apa sih bakat dan kelebihan yang saya punya. Yang kedua itu bagaimana sih cara saya mengembangkan bakat dan kelebihan saya. Dan yang ketiga itu apakah saya berharga di mata Tuhan. Nah, menurut yang pertama itu saya punya bakat, saya bisa menyanyi, saya bisa menari, saya bisa bermain musik. Bagaimana sih cara saya mengembangkannya? Ya, kalau dari pribadi saya cara saya mengembangkan musik itu atau menari dengan cara saya latihan. Walaupun terkadang saya merasa, aduh kayaknya saya sudah capek deh, udah nggak mau latihan lagi. Tapi karena mungkin itu sudah melekat sama diri saya, jadi kadang tuh pemikiran saya bilang, oh iya kamu harus latihan. Nah, apakah saya berharga di mata Tuhan? Menurut saya sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih saya bakat, sudah kasih saya talenta yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Hello vlog, welcome to my guys. Perkenalkan, nama saya Michael dan menurut saya bakat saya adalah bermain basket. Dan yang saya lakukan untuk mengembangkannya adalah 1. Melatih fisik saya. 2. Melatih kedisiplinan saya. 3. Yang paling penting, melatih mental dan kepercayaan diri saya. Siapa yang mau berkawan sama saya, silakan komen di bawah. Dan menurut saya berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sampai mau mengorbankan dirinya untuk disisa untuk saya, dan bahkan mau mati di atas kayu salib untuk saya. Untuk apa? Untuk menebus dosanya kita semua. Makanya kalau teman-teman ada yang merasa tidak dihargai atau tidak berharga, ingat pengorbanannya Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanannya Tuhan. Oke. Dari video tadi kita sudah dengar teman-teman kita yang punya bakat, punya talenta. Nah, saya mengajak teman-teman di rumah, bakat apa yang kalian miliki atau talenta apa yang kalian miliki? Boleh sharing
di kolom komentar di bawah, atau boleh kalau masih malu-malu boleh berbagi dengan kita melalui DM di IG kita di Excel GCC dan Freshgen GCC. Nah, Kak Gio, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah citra diri yang baik dikembangkan dari kesadaran bahwa kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu citra dirinya apa? Atau masih bingung, masih mengawang? Nah, kami membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya melalui kolom komentar di bawah atau melalui DM ke IG Freshgen GCC dan Excel GCC. Ditunggu komentarnya, ditunggu pertanyaannya, ditunggu sharingnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Fresh Talk hari ini. Sampai di penghujung acara. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah. Dah.